mengacu pada kemampuan seseorang untuk membuat pilihan yang logis, masuk akal, dan berdasarkan pertimbangan informasi yang relevan demi mencapai tujuan tertentu secara optimal. Rasionalitas dalam pengambilan keputusan adalah proses berpikir yang sistematis dan logis di mana individu mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia, evaluasi konsekuensi dari tiap pilihan, dan memilih opsi yang paling menguntungkan atau efisien sesuai dengan tujuan dan atau kepentingan yang ingin dicapai. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu keputusan yang rasional, yang kedua yaitu berbasis data atau informasi, bukan asal-asalan atau emosional, dan yang ketiga yaitu ada analisis resiko dan manfaat. Dan yang keempat yaitu pertimbangkan terhadap alternatif pilihan, dan yang kelima yaitu tujuan akhir yang jelas. Pengambilan keputusan adalah suatu proses dalam menentukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada, serta memilih solusi yang paling tepat berdasarkan pertimbangan logis dan rasional. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, tergantung pada situasi dan konteksnya. Keberhasilan dalam pengambilan keputusan sangat bergantung pada kemampuan menganalisis informasi dan mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan yang diambil. Kemudian, pengambilan keputusan sangat penting karena menentukan arah dan hasil dari tindakan yang akan dilakukan, baik dalam kehidupan pribadi, organisasi, maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Keputusan yang tepat dapat membawa manfaat besar seperti efisiensi waktu, pemecahan masalah yang efektif, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, keputusan yang salah dapat menimbulkan kerugian, kesalahan strategi, atau bahkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan berdasarkan pertimbangan yang matang sangat dibutuhkan agar seseorang atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan tingkat-tingkat keputusan. Tingkat-tingkat keputusan itu dibagi menjadi 3, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Yang pertama, keputusan strategis. Itu keputusan jangka panjang yang membentuk visi, misi, dan arah fundamental organisasi secara keseluruhan. Dampaknya sangat luas dan mendalam, seringkali melibatkan investasi besar dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Contohnya adalah keputusan untuk memasuki pasar baru, meluncurkan lini produk yang revolusioner, atau melakukan merger dengan perusahaan lain. Dan yang kedua itu keputusan taktis. Keputusan-keputusan ini bersifat jangka menengah dan berfungsi sebagai jembatan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Meskipun tidak seluas keputusan strategis, keputusan taktis memiliki dampak signifikan pada departemen atau unit kerja tertentu. Misalnya, seorang manajer departemen pemasaran mungkin membuat keputusan taktis mengenai kampanye iklan untuk produk baru, atau seorang manajemen operasional memutuskan untuk mengadopsi teknologi produksi tertentu. Yang terakhir, keputusan operasional, yaitu keputusan yang sering atau rutin diambil oleh manajemen lini pertama atau bahkan karyawan operasional sehari-hari. Sifatnya itu jangka pendek, terfokus pada kegiatan sehari-hari, dan dampaknya terbatas pada area kerja spesifik. Contohnya itu termasuk penjadwalan hasil kerja karyawan, penanganan keluhan pelanggan, atau mengisian ulang stok barang. Baik, selanjutnya yaitu kategori keputusan. Kategori keputusan ada 4, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian atau certainly. Suasana dikatakan certainly jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Yang kedua yaitu ada keputusan dalam keadaan resiko atau risk. Suasana dikatakan risk jika informasi sempurna tak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya
diketahui. Untuk mempelajari keputusan dalam suasana risk, pemahaman teori probabilitas amat berperan. Yang ketiga yaitu ada keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertainty. Suasana dikatakan uncertainty jika seluruh peristiwa yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Ketidakpastian akan dihadapi sebagai pengambilan keputusan sama sekali tidak tahu karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada keputusan dalam keadaan ada konflik atau konflik. Suasana konflik muncul jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan. Satu pihak pengambil keputusan tidak hanya memikirkan pada tindakannya sendiri, tetapi juga tertarik pada tindakan bersaing. Situasi konflik terjadi kalau kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan atau ada konflik. Dalam situasi kompetitif, pengambil keputusan bisa juga berarti pemain atau player dalam suatu pengambilan atau game. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merujuk pada cara atau metode yang digunakan seseorang atau organisasi untuk memilih alternatif terbaik di antara beberapa pilihan. Dalam konteks manajemen dan organisasi, terdapat beberapa pendekatan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan rasional approach. Pendekatan ini melibatkan analisis logis dan sistematis terhadap semua alternatif yang tersedia. Keputusan diambil berdasarkan data, informasi, dan evaluasi objektif. Yang kedua, pendekatan intuitif keputusan. Diambil berdasarkan intuisi, pengalaman, atau insting, bukan analisis sistematis. Umumnya digunakan saat informasi terbatas atau waktu terbatas. Yang ketiga, pendekatan instrumental bertahap. Keputusan ini dibuat secara bertahap melalui perbaikan kecil dan penyesuaian. Biasanya digunakan dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Yang keempat, pendekatan partisipatif keputusan diambil dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti anggota tim atau bawahan. Pendekatan ini mendorong konsensus dan komitmen bersama. Yang kelima, pendekatan politik. Pendekatan politik ini digunakan ketika ada konflik kepentingan antar individu atau kelompok. Keputusan dipengaruhi oleh kekuasaan, negosiasi, dan aliansi. Yang keenam, pendekatan kepuasan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Herbert Simon. Pendekatan ini tidak mencari alternatif terbaik, tetapi yang cukup baik untuk mencapai tujuan, terutama dalam kondisi keterbatasan waktu dan informasi. Materi selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu individu atau organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan, informasi, dan kriteria tertentu. Berikut adalah beberapa metode utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, metode rasional. Metode ini menggunakan pendekatan logis dan sistematis untuk menganalisis masalah dan mengevaluasi alternatif. Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi masalah, pengumpulan informasi, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik, menerapkan keputusan, mengevaluasi hasil keputusan. Yang kedua, metode intuitif. Keputusan dibuat berdasarkan intuisi, pengalaman, atau perasaan instinktif. Umumnya digunakan saat waktu terbatas atau data kurang tersedia. Cocok untuk keputusan yang bersifat taktis atau mendesak. Yang ketiga, metode statistik dan kuantitatif. Metode ini menggunakan data model matematis untuk menganalisis alternatif keputusan, seperti analisis SWOT, analisis biaya manfaat, metode linear programming, simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Yang keempat, metode keputusan multi kriteria.
digunakan ketika keputusan melibatkan beberapa kriteria. Contoh metode AHP, TOPSIS, MATS. Yang kelima, metode heuristik, menggunakan aturan praktis atau pendekatan trial and error, cepat dan ekonomis, tetapi tidak selalu optimal. Yang keenam, metode partisipatif, keputusan diambil melalui diskusi atau musyawarah bersama, melibatkan banyak pihak, cocok untuk organisasi atau tim yang mementingkan konsensus.